Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari vektor. Sebelumnya kan kita sudah mempelajari barisan dan deret aritmatika dan geometri. Semoga kalian dapat memahaminya dan dapat mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke dalam materi baru, yaitu materi mengenai vektor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahsan Rahma Dinohak. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, mengetahui konsep dasar vektor. Kedua, menjelaskan pengertian vektor. Ketiga, mengetahui notasi vektor. Keempat, mengetahui cara menggambar vektor, dan yang kelima mengetahui cara menentukan panjang vektor. Nah, yang pertama kita akan mempelajari dulu konsep dasar vektor. Nah, pada pelajaran fisika, kalian pasti tahu kan besaran. Besaran itu terbagi menjadi dua kelompok. Ada besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contohnya jarak, luas, volume, daya, kelajuan, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lain. Nah, jadi yang membedakan besaran skalar dengan besaran vektor adalah besaran skalar tidak memiliki arah, sedangkan besaran vektor memiliki arah. Kita akan melihat ilustrasi besaran vektor. Misalnya ada sebuah lemari. Lemari ini digeser oleh seorang anak dari arah kiri ke kanan dengan gaya 100 Newton. Akan tetapi ada orang dewasa yang mendorongnya ke sebelah kiri dengan gaya 130 Newton. Nah, gaya pada atau besaran pada lemari ini berapa? Dan lemari ini akan bergeser ke arah mana ketika dari kedua sisinya atau dari arah berlawanan ini ada yang mendorongnya? Secara logika lemari ini akan bergeser ke arah kiri. Nah, secara matematis kita bisa hitung, yaitu F1 ditambah F2 sama dengan 100 ditambah negatif 130. 100 dari mana? Dari gaya anak ini mendorong. Anak ini mendorong ke sebelah kanan sehingga 100-nya positif ditambah negatif 130. Kenapa negatif? Karena orang dewasa ini mendorong ke sebelah kiri atau arah yang sebaliknya. Karena kan gaya itu termasuk ke dalam besaran vektor yang memiliki arah. Sehingga lemari ini memiliki gaya atau terdorong dengan negatif 30 karena 100 ditambah negatif 130 adalah negatif 30 sehingga lemari ini akan terdorong ke sebelah kiri. Nah, kita akan masuk ke dalam cara menggambar vektor. Bagaimana sih cara menggambar vektor? Vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri dari pangkal, panjang, dan arah. Contohnya ini ada sebuah vektor. Nah, yang bawah ini namanya pangkal. Pangkal itu menunjukkan titik awal atau titik tangkap sebuah vektor. Nah, yang atas ini dinamakan ujung vektor. Ujung vektor menunjukkan arah vektor.
Dan yang terakhir itu nih, dari pangkal hingga ujung vektor itu namanya panjang vektor. Panjang vektor menunjukkan besar atau nilai suatu vektor. Lalu kita masuk ke dalam notasi vektor. Misalnya ada sebuah titik A, lalu titik B. Kita akan menggambar sebuah vektor di antara titik A dan titik B. Nah, vektor ini bermula atau berasal dari pangkalnya itu titik A menuju titik B, sehingga vektor ini dinamakan vektor AB. Contoh kedua, misalnya titik A, titik B, kita juga akan menggambarkan vektor. Nah, vektornya itu berpangkal pada titik B menuju titik A. Maka vektor ini dinamakan dengan vektor BA. Jadi kalian jangan sampai terbalik memberi nama. Ketika pangkalnya itu dari titik B, maka namanya itu BA. Jadi dari B ke A. Yang ini dari A ke B, maka namanya vektor AB. Nah, penamaan vektor bisa juga menggunakan huruf non-kapital yang diberikan tanda panah di atasnya atau diberikan garis di bawahnya atau juga ditebalkan. Contohnya ini, U. U-nya ini memiliki anak panah di atas kepalanya atau di atasnya. Yang kedua, U. U ini memiliki garis bawah di bawahnya. Dan yang ini ditebakkan. Kalian boleh memilih bagaimana menulis vektor. Mau yang ada anak panahnya, mau yang di bawahnya ada garis, atau ditebakkan. Namun pada umumnya, vektor itu ditulis secara seperti ini. Yang atasnya memiliki anak panah.